Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Sahabat pembelajar, di sore yang cerah ini saya ingin melanjutkan perbincangan kita mengenai sejarah pengaturan pemerintahan desa di Indonesia. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai sejarah pengaturan desa di masa sebelum Hindia Belanda, lalu pada masa Hindia Belanda berdasarkan Indeks Sastra Healing atau IS, di masa Igo dan Igop, yaitu peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang mengatur Hindia Belanda yang diatur oleh Belanda, lalu desa pada saat kependudukan tentara Jepang, dan bagaimana sekarang desa diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sahabat pembelajar, pasal yang mengatur mengenai desa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada yang secara tegas mengatur tentang desa. Pasal 18 Undang-Undang Dasar hanya satu pasal saja saat itu, yang kurang lebih pengaturannya pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam satuan pemerintahan diatur dengan undang-undang, juga dengan mengingat asal-usul hak-hak daerah yang bersifat istimewa yang akan juga diatur dalam undang-undang atau dengan undang-undang. Sahabat, tentu saja pengaturan ini karena undang-undang dasar kita ketahui adalah undang-undang dasar yang dibuat secara singkat. Itu juga yang disebut oleh Bung Karno atau Insinyur Soekarno sebagai Groundnut Revolusi atau Revolusi Groundnut, Undang-Undang Dasar Revolusi, karena dibuat dalam waktu yang singkat, maka ketentuan mengenai desa itu tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar kita. Lalu di mana kemudian desa itu ada? Ternyata di dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Di penjelasan pasal demi pasal, ketika membahas mengenai pasal 18 disebutkan bahwa desa, kata-katanya begini kurang lebih ya, negara kesatuan Indonesia teritorialnya itu terdiri dari sudah ada 250 self pastoral landscape dan satuan pemerintahan asli Indonesia lainnya. Jadi ada dua satuan pemerintahan asli, yang satu self pastoral landscape dan satu keminteskapen itu. Nah, lalu ternyata contohnya adalah desa di Jawa dan Bali, lalu nagari di Minangkabau, kemudian juga marga di Palembang, dan kemudian dengan nama lain. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia meskipun tidak mengatur secara tegas di undang-undang dasarnya ketentuan tentang desa, tetapi adanya desa atau dengan nama lain sebagai satuan pemerintahan dan satuan masyarakat hukum adat itu tetap diakui. Sahabat pembelajar, lalu bagaimana kemudian undang-undang tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa mengatur tentang desa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah yang terdiri dari 6 pasal saja itu tidak mengatur mengenai desa secara khusus. Lalu muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini juga tidak sempat dilaksanakan tetap karena adanya masuk kita ke Konstitusi RIS tahun 1949. Pengaturan khusus tentang desa juga tidak diatur secara tegas begitu. Nah, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57. Undang-undang tentang desa itu baru hadir ketika ada Undang-Undang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 19 tahun 65 tentang Desa Praja di masa Orde Lama. Undang-Undang Desa Praja ini dimaksudkan menjadi satuan pemerintahan terendah begitu, dan
diikhtiarkan untuk menyeragamkan desa. Tetapi karena ada kejadian politik di Indonesia yaitu G30 SPKI, maka Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja itu juga tidak dilaksanakan. Sekalipun di sana diatur tentang kepala desa, kemudian pemerintahan desa praja lainnya, perangkat desa praja ya dan seterusnya, tetapi itu tidak jadi atau tidak dilaksanakan. Peraturan tentang desa itu kemudian baru hadir ketika di masa Orde Baru. Di Orde Baru, di samping Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, itu juga ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang desa. Dan di Undang-Undang Desa itulah kemudian diatur bagaimana penyeragaman pemerintahan atau satuan pemerintahan terendah di Indonesia. Semuanya kemudian menjadi desa, termasuk juga di Sumatera Barat yang semula bernagari, tetapi di Undang-Undang Nomor Undang-Undang tentang desa di masa Orde Baru 5 tahun 79 itu semuanya kemudian menjadi seragam. Di berbagai tempat keberadaan undang-undang tentang desa di masa Orde Baru dan kebijakan penyeragaman serta adanya bantuan dana desa atau Bangdes itu kemudian yang membuat beberapa daerah kabupaten kota, daerah kota madya, kemudian daerah tingkat 2 kabupaten ya, daerah tingkat 2 kota madya itu kemudian memekarkan beberapa satuan masyarakat hukum dan pemerintahan terendahnya itu menjadi beberapa desa. Sahabat, kebijakan itu cukup efektif untuk melakukan penyeragaman, tapi tentu saja ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hak-hak asal usul asli dan yang bersifat istimewa di berbagai daerah di Indonesia itu. Sahabat, pada perkembangannya ketika reformasi, maka lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Nah, desa tetap diatur, tetapi dalam bab tentang desa saja, pengaturan desa, bukan undang-undang tersendiri. Di sana diatur bahwa pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD). BPD itu dipilih oleh masyarakat dari kewakilan-kewakilan atau dari perwakilan-perwakilan dari dusun-dusun kalau di desa di Jawa dan Bali, kemudian di Minangkabau tentu di korong-korong ya, karena sudah kembali ke nagari misalnya. Nah, mencoba untuk kembali ke nagari, maka kemudian Undang-Undang Nomor 22 itu dipandang meskipun di sana disebutkan ada kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat, ada BPD, Badan Perwakilan Desa, kemudian ada perangkat desa lainnya termasuk Sekdes dan KAUR, kepala urusan. Undang-undang ini ternyata dipandang belum bisa sesuai dengan perkembangan dan harapan masyarakat banyak. Karenanya kemudian lahir undang-undang pengganti, yaitu Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang ini juga desa belum menjadi undang-undang khusus. Dia hanya bagian saja dari pengaturan atau bab saja dalam pengaturan undang-undang ini. Dan Badan Perwakilan Desa itu diubah di undang-undang ini menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Lalu lahirlah kemudian undang-undang baru ketika Undang-Undang Nomor 32 2004 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 2014. Muncul juga undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sahabat, saya akan mengupas khusus undang-undang tentang desa, Undang-Undang Nomor 6 2014 itu dalam kesempatan khusus. Tetapi intinya sahabat bahwa politik hukum, politik pengaturan desa di Indonesia itu di setiap periode pemerintahan selalu saja ada perbedaan, pergeseran yang meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi setiap
rezim setiap pemerintahan itu selalu saja ada perubahan terhadap 1-2 hal tentang pemerintahan desa di Indonesia. Sesuai dengan janji saya di Undang-Undang Nomor 6 2014 itu, kita akan kupas satu demi satu ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Desa yang oleh sebagian besar aparatur pemerintahan desa di Indonesia, asosiasi kepala desa di Indonesia itu diapresiasi sebagai undang-undang yang cukup menampung aspirasi, keinginan banyak masyarakat desa. Apalagi kemudian ada kebijakan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan yang berawal dari desa di Indonesia. Saya pikir itu dulu. Kita akan bertemu di video berikutnya yang khusus mengupas tentang Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.